umat Islam sudah dibuat alergi dengan bendera hitam. Alasan HTI ini dan itu. HTI itu memang sesat. HTI itu memang sesat. Tapi kamu harus paham bahwa bendera hitam juga menjadi bendera pasukannya Imam Mahdi nanti di akhir zaman. Jangan kamu membenci HTI, kamu juga membenci bendera hitam. Padahal bendera hitam juga nanti akan keluar dari arah timur dan itu merupakan pasukannya Imam Mahdi. Sedangkan kamu sekarang sudah alergi dengan bendera hitam. Maka nanti ketika ada kabar atau kamu menyaksikan keluar bendera hitam dari arah timur, kamu sudah benci. Paling HTI, paling ISIS, paling Al-Qaeda. Jadinya kamu nggak termasuk golongannya Imam Mahdi. Na'udzubillah min dzalik. Paham? Kamu harus paham trik-triknya Dajjal itu, kamu harus paham. Harus mengerti bagaimana mereka dibuat tidak responsif tentang tanda-tanda kiamat. Dimunculkanlah kaum-kaum Wahabi yang bercerita tentang akhir zaman. Berlebihan, begini, ada ini nanti di bulan Ramadan pertengahan begini. Enggak terjadi, akhirnya umat muslim kecewa dan lain sebagainya, merasa dibohongi. Maka mereka tidak lagi responsif tentang kajian akhir zaman. Ini kan ulama salaf, ini Ahlussunnah wal Jamaah ini yang menjelaskan ini. Satu kitab ini benar, ini kalau diterjemahkan bisa 1000 halaman ini. Menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman. Ada lagi di dalam itu. Ada 8 kitab itu tentang tanda-tanda akhir zaman. Di antaranya Habib Abu Bakar yang ngarang Fikih Tahawulan, supaya umat Islam sudah tidak responsif lagi. Akhir zaman pasti Wahabi ini, tiru-tiru Wahabi, latah. Nah kan. Kemudian juga yang kedua, dibuat isu di Indonesia untuk membenci para habaib. Nanti beberapa habaib dibuat kena fitnah entah itu habaib tukang kawin, entah itu habaib pembohong, entah itu ada habaib yang nipu-nipu, entah itu habaib yang dipenjara dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang tuh lihat tuh cucunya Nabi itu, begitu kelakuannya. Tuh lihat tuh cucunya Nabi itu, begitu kelakuannya, di penjara tuh. Akhirnya orang-orang digiring untuk membenci keturunan Nabi secara keseluruhan. Na'udzubillah min. Tuh lihat tuh keturunan Nabi. Sudah kita cinta produk Indonesia aja. Kita orang Jawa udah Jawa, nggak usah ke Arab-Araban. Oh kamu orang ringan aja, sosok mancung, sosok ngarap kan. Kamu orang kelambu aja sosok. Sudah, nggak usah ke Arab-Araban, pakai gamis, ngapain begitu? Pakai batik, pakai belangkon. Padahal ini kita ngikutin bukan karena aratnya, tapi karena sunnah Nabi. Begitu. Akhirnya dia benci setiap orang yang pakai gamis, dia benci setiap orang yang pakai imamah. Lama-lama dia membenci para habaib. Kenapa? Tujuannya supaya nanti Imam Mahdi muncul sudah membenci. Kenapa? Imam Mahdi dari keturunan Ini dijaga baik-baik ini. Diingat baik-baik pesan saya ya. Kamu harus cerdas. Yang keempat, kamu dibuat dari sejak dini alergi terhadap bendera hitam. Paham? Bukan berarti kamu itu diajak benci bendera merah putih. Yang enggak, kamu wajib mencintai bendera merah putih. Kenapa? Karena itu simbolnya negara kita, tanah air kita. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk mencintai hubbul watan. Tapi kamu harus paham bahwa hadis-hadis tentang akhir zaman juga menceritakan akan munculnya bendera-bendera hitam di akhir zaman pada saat ramai-ramainya kaum Sufyani memburu pasukan Bani Hashim, memburu keturunan Nabi. Bahkan Hubala yang hamil-hamilnya para syarifah-syarifah itu dibunuh, dibedah perutnya. Ini syarifah, bayangkan. Anak-anaknya dibunuh gitu loh, kayak zamannya Nabi Musa, dicari bayi-bayi laki-laki, perempuannya lagi hamil, ketahuan laki-laki, dibunuh. Akhirnya disamaratakan, laki perempuan, ternyata perempuan bayinya tetap dibunuh. Yang sudah kadung mati kan, malah tersisa satu dipelihara sama istrinya Demikian juga keturunan Nabi ini. Makanya Imam Mahdi Allah gaibkan, nggak ada orang yang tahu siapa Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi sudah ada, tinggal nunggu waktunya aja untuk pembaiatan. Akhirnya nanti bendera hitam datang. Kabar misalnya di berita telah muncul pasukan bendera hitam dari timur. Tak tahu itu dari Khurasan apa dari mana, apa dari Syam. Kamu baca beritanya misalnya, HTI lagi.
ternyata HTI masih ada. Aduh, ISIS, Al-Qaeda. Kan merasa mereka ini membaca hadis ini merasa mereka pasukannya Imam Mahdi. ISIS juga demikian, sudah membaca hadis ini bendera hitam. Akhirnya mereka membuat juga bendera hitam. Dua-duanya tertipu. Yang satu ini merasa pasukan Imam Mahdi karena pakai bendera hitam. Yang satunya juga tertipu. Kenapa? Alergi, menyangka bendera hitam itu identik dengan mereka ini, ISIS, HTI, Al-Qaeda. Kalau ini kan sama seperti Aswaja, mereka doktrinnya sama tentang khilafah itu nggak ada. Kaum Wahabi ya kadang-kadang ini orang-orang Aswaja ini gobloknya kemana-mana. Itu Wahabi itu, khilafah itu bahwa Wahabi itu. Khilafah itu urusannya Hizbut Tahrir, urusannya Ikhwanul Muslimin, bukan urusannya Wahabi. Wahabi itu sama seperti kita dalam masalah ini ya, dalam bab ini loh ya, bukan bab yang lainnya. Bid'ah ya beda, Maulid beda sama kita, tahlilan beda sama kita, tauhid Allah istawa terus itu juga beda. Kita katakan Wahabi Salafi sesat, tapi dalam bab ini sama masalah khilafah itu mereka juga tidak setuju dengan akidahnya HTI. Kadang-kadang itu masalah khilafahnya pasti Wahabi, bukan Wahabi. Panjul Wahabi sama HTI itu bermusuhan, bentrok-bentrokan. Makanya kita nggak usah susah ngelawan HTI. Kenapa? Wahabi itu juga ngelawan HTI begitu. Kadang-kadang gobloknya kadang-kadang, ini Wahabi Salafi ini yang bahas masalah khilafah. Ya bukan, Panjul. Kamu harus belajar sejarah, kamu harus belajar doktrin-doktrin mereka, akidah-akidah mereka gitu. Fa yuqatilunahum qitalan lam yuqatiluhu qaumun. Akhirnya terjadilah pembunuhan yang sangat luar biasa di saat itu. Di saat mereka berebut kekuasaan, tiga putra ini terjadilah pembunuhan dan muncullah bendera hitam dari arah timur. Maka Nabi menyebutkan sesuatu, kemudian faqala, lalu Nabi mengatakan, dengarkan baik-baik. Idza ra'aitumuh, kalau kamu melihat, mendengar berita itu, bendera hitam ini dan pembunuhan yang sangat luar biasa, fabayi'uhu, maka bai'atlah dia. Siapa dia? Yaitu Imam walau habwan 'alas salji, meskipun kamu merangkak di atas salju. Kenapa? Fa innahu khalifatullahil mahdi, karena itu khalifatullah al-mahdi. Di sini Nabi menyebutkan 'alas salj, meskipun kamu merangkak di atas salju. Ini bisa maknanya bisa dua, bisa kinayah, bisa sharihah. Kinayah maksudnya begini, kamu kejar kemanapun Imam Mahdi muncul, kamu baiat dimanapun Imam Mahdi berada, meskipun kamu berangkang di atas salju, saking dinginnya, dengan susah payah kamu tetap harus berbaiat kepada dia. Jangan diam-diaman begitu, usaha keras, upaya keras kamu datengin Imam Mahdi begitu. Atau secara sharihah, mungkin di saat Imam Mahdi muncul salju sudah turun kan gitu, kita nggak tahu. Di Mekah dan sudah banyak salju yang turun di Mekah, berita-berita bukan hoax itu, ada videonya kan, dan videonya bukan hoax juga, bisa sharihah, bisa kinayah hadis itu. Paham ya? Harus lebih kita waspada.